Pertemuan ketiga, kasih Allah yang menyelamatkan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Pertemuan ketiga ini menawarkan pembacaan perikop Yoel bab 2 ayat 23 sampai dengan ayat 27 dalam terang pengalaman hidup yang sedang memperbaiki diri dari keterpurukan atau sebaliknya. Perikop ini memuat firman Tuhan kepada umatnya yang sedang membangun keluarga, agama, dan bangsanya setelah sekian lama meninggalkan tanah airnya karena pembuangan. Sesampai di tanah leluhur mereka, meskipun kini telah bebas, mereka menemukan bahwa keadaan masih hancur dan sepertinya tidak menjanjikan harapan. Dalam Injil Yoel bab 2 ayat 23 sampai dengan ayat 27, Nabi Yoel meyakinkan mereka bahwa Tuhan Allah akan menyelamatkan mereka. Kata yang dipakai untuk menggambarkan tindakan Allah yang menyelamatkan itu adalah memulihkan. Keselamatan dipahami sebagai pemulihan dan yang melakukan itu adalah Tuhan. Memulihkan dapat berarti mengganti rugi apa yang telah hilang atau rusak selama ini. Umat Allah menemukan bangsa mereka masih hancur dan rusak dan keadaan itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yoel bab 2 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Perikop Injil Yoel bab 2 ayat 23 sampai dengan ayat 27 menjadi bagian dari bab 1 hingga 2. Kedua bab ini dibuka dengan ajakan untuk menyadari krisis kehidupan yang sedang dialami oleh umat beriman. Krisis ini begitu berat sehingga tidak ada bandingannya dengan krisis lain yang pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Tepatnya bangsa sedang mengalami kehancuran dan penderitaan, kekeringan melanda, api menghanguskan hutan, dan ladang musuh sudah mengancam. Menghadapi krisis ini, Nabi Yoel mengajak para pembacanya untuk meratap dan menangis. Ratapan dan tangisan adalah ungkapan pertobatan. Semua umat, terutama para imam dan pelayan-pelayan Tuhan, diajak untuk meratap. Ratapan pertobatan ini dilakukan dengan puasa dan memanjatkan doa-doa. Para imam dan pelayan Tuhan menjadi orang terdepan dalam berdoa. Isi doa yang disampaikan berkaitan dengan permohonan akan keselamatan bangsa. Sayangilah, ya Tuhan, umat-Mu dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah. Ajakan untuk meratap diindahkan oleh umat. Tuhan Allah yang berbelas kasih menjawab seruan ratapan mereka dengan berjanji untuk menyelamatkan mereka. Mereka dikuatkan untuk dapat bersukacita dan untuk tidak menjadi takut. Ia sendirilah yang akan memulihkan keadaan umatnya sehingga mereka akan mengenalnya sebagai Allah mereka. Bahkan mereka akan dipenuhi dengan kelimpahan berkat-Nya. Perikop Injil Yoel bab 2 ayat 23 sampai dengan ayat 27 berbicara tentang janji Tuhan untuk memulihkan umat-Nya. Allah sebagai sumber sukacita. Secara manusiawi, orang sulit tersenyum bahagia saat mengalami krisis hidup dan penderitaan. Bila ia dapat bersukacita, pastilah ia memiliki alasan mendasar, alasan yang jauh lebih kuat ketimbang situasi yang dialaminya. Nubuat Yoel dalam bab 2 ayat 23 sampai dengan ayat 27 dibuka dengan ajakan untuk bersukacita. Alasannya adalah Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Tuhan hadir dan telah melakukan sesuatu demi kepentingan umat-Nya. Di tengah kesulitan, kadang orang menginginkan kehidupan yang lain. Akan tetapi Nabi Yoel mengajak umat untuk bersyukur atas kehidupan yang sudah diperoleh sampai saat ini. Kehidupan saat ini merupakan kelanjutan dari masa lampau di mana Tuhan pernah menyelamatkan. Melihat karya Tuhan di masa lalu membantu orang masa kini untuk memiliki harapan. Menurut Nabi Yoel, harapan itu adalah bahwa Tuhan akan mengirimkan hujan. Ia akan membalikan kekeringan dan memberkati umat-Nya dengan kemakmuran. Kemakmuran berupa gandum, anggur, dan minyak akan berlimpah. Rencana Tuhan yang akan memulihkan. Setelah umat beriman mampu bersukacita karena Tuhan Allah sendiri memberi tanggapan dengan bersabda. Dalam Injil Yoel bab 2 ayat 25 sampai dengan ayat 27 memuat firman yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Firman tersebut mencakup dua hal. Pertama, ia menjelaskan tentang apa yang akan ia lakukan sehubungan dengan kesusahan umat-Nya. Kedua, ia berjanji untuk memenuhi kebutuhan umat-Nya dan mengajak mereka untuk memahami dirinya secara benar. Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan umat-Nya. Istilah memulihkan dalam kata Ibrani wesilamti memiliki arti restitusi, yaitu membayar kerugian atau pembayaran atas kerugian yang terjadi. Memulihkan searti dengan mengganti rugi seperti yang ditemukan dalam Injil Keluaran bab 22 ayat 1 apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya.
maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Dengan demikian, ketika Tuhan mengatakan, "Aku akan memulihkan kepadamu," ia akan memberi kompensasi kepada umatnya atas kerugian mereka. Pemahaman ini dapat dibandingkan dengan tindakan Tuhan terhadap Ayub setelah anak-anaknya dan harta miliknya diambil darinya. Tuhan memberikan kompensasi kepadanya, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kehancuran yang merugikan umat dan yang akan dipulihkan oleh Tuhan adalah tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Yang dimaksud dengan belalang pindahan barangkali merujuk pada invasi tentara Babel yang telah menghancurkan kota Yerusalem dan penduduknya. Menurut Nabi Yeremia, peristiwa kehancuran Yerusalem oleh tentara Babel di bawah pimpinan rajanya Nebukadnezar merupakan inisiatif Tuhan. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena umatnya tidak mau bertobat. Nabi Yoel pun menegaskan demikian, "Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu." Kehancuran dan penderitaan dalam peristiwa itulah yang dimaksud dengan kerugian. Sekarang kehancuran itu akan dibalik. Tuhan akan memulihkan apa yang dihancurkan oleh tentaraku yang besar. Dengan cara ini Nabi Yoel meyakinkan dan menghibur umatnya yang kembali ke tanah airnya dengan menegaskan janji Tuhan bahwa tanah itu akan kembali seperti keadaan semula dan mereka akan lebih bahagia. Keadaan mereka yang dipulihkan. Umat yang dipulihkan akan mengalami kemakmuran, tidak lagi merasa malu, memuji Tuhan, dan mengenalnya secara lebih mendalam. Bila dulu mereka kehilangan sumber makanan dan harta milik karena dimakan oleh belalang dan dilalap oleh api, kini mereka akan makan kenyang. Dahulu kepada umatnya yang sedang berjalan di padang gurun, Tuhan pernah menjanjikan hal senada, "Engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan, Allahmu." Pembalikan krisis oleh Tuhan akan membawa kehormatan baik bagi Tuhan sendiri maupun umatnya. Orang-orang akan memuji namanya dan mengenali sumber rezeki mereka. Mereka akan memuji Tuhan dengan sukacita dan Tuhan menjadikan mereka terhormat sehingga mereka tidak lagi menjadi ejekan. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan demi umatnya, Tuhan menyatakan jati dirinya. Melalui peristiwa pemulihan, ia mengajak umatnya untuk mengetahui bahwa ia ada dan hadir di tengah-tengah mereka. Ia menyertai mereka yang sedang dalam kesusahan. Bahkan pemulihan tersebut dilakukan untuk menyatakan karakter Tuhan sendiri bahwa ia adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan memiliki belas kasihan kepada umatnya. Karena itulah mereka harus tahu dan sadar bahwa tidak ada Allah lain selain Dia. Selama ini godaan terbesar yang sering membuat umat Allah jatuh ke dalam dosa yang mendatangkan kesengsaraan bagi diri mereka adalah menjadikan berhala atau patung buatan untuk disembah. Berhala, rejeki, dan kemakmuran adalah pemberian Tuhan, bukan Tuhan. Ketika manusia memilih untuk mentuhankan pemberian dan melupakan sang pemberinya, di sanalah dosa penyembahan berhala terjadi. Dalam hal ini, Nabi Yoel mengingatkan supaya umat beriman hanya menyembah Allah saja. Allah semestinya tidak mempunyai rival. Dalam sejarah umat Allah dahulu, mereka telah diperingatkan tentang bahaya menjadi puas, melupakan Tuhan dalam kepuasan atau keangkuhan. Demikian juga sekarang hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah dan dipuji, bukan pemberiannya yang meskipun dapat menawarkan kepuasan hidup. Dengan demikian, tujuan Tuhan memulihkan umatnya dengan membuat mereka makan kenyang dan makmur bukan sekedar diukur dari perut yang kenyang, lidah yang puas merasakan makanan, atau harta yang melimpah. Maksud Tuhan bagi orang-orang di zaman Nabi Yoel dan bagi kita sekarang jauh lebih besar dari hal tersebut. Pemulihan seperti kesehatan, keamanan, atau entah apapun wujudnya bergantung pada hubungan yang benar dengan Tuhan. Inilah orientasi orang yang memiliki iman kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah umatnya. Jenis orientasi hidup semacam ini diminta oleh Yesus sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagi orang yang mengalami pengalaman terluka, kerugian atau keterpurukan di masa lalu, keselamatan dapat diartikan sebagai pemulihan hidup. Barangkali sebutan itu cocok bagi sebagian besar orang yang mulai kembali memasuki masa normal setelah sekian lama terkena dampak pandemi COVID-19. Jauh sebelum masa kita sekarang ini, Nabi Yoel telah menubuatkan kepada umat yang memiliki pengalaman yang hampir sama dengan masa sekarang, yaitu bahwa Tuhan sendiri akan memulihkan keadaan umatnya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub yang dulu kehilangan keluarga dan kepunyaannya, kini menerima 2 kali lipat dari apa yang telah direbut darinya itu. Ide tentang pemulihan juga ditemukan dalam konteks mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Petrus menanyakan kepada Yesus tentang upah mengikutnya, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Yesus menjawab, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga.
Sebagai pengikut Yesus, keyakinan akan Allah yang menyelamatkan dengan cara memulihkan apa yang telah hilang atau rusak dalam hidup kita hendaknya dibarengi dengan keseriusan kita untuk mengikuti Yesus. Bila kita mencuri atau korupsi lalu kita dihukum sekian tahun, itu karena dosa dan kita mesti bertobat. Akan tetapi bila kita rugi atau terluka bukan karena kesalahan kita, apalagi dalam rangka mempertahankan iman dan mengikuti Yesus, kiranya patut kita berharap bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita. Mengapa kita boleh yakin bahwa Tuhan menyelamatkan dengan memulihkan keadaan kita? Itu bukan karena tidak ada jalan atau cara lain selain meminta bantuan Tuhan. Iman bukanlah pelarian dari sesuatu yang secara manusiawi kita gagal mendapatkannya. Itu semua karena kenyataan iman kita yang mengakui bahwa Tuhan itu ada dan hadir. Ia adalah Immanuel, artinya Allah yang menyertai kita. Setiap kali kita menerima Ekaristi dan sakramen-sakramen, di sanalah secara nyata Tuhan berkenan hadir dalam diri kita. Keberadaan dan kehadiran Tuhan itu bukan seperti patung yang diam membisu. Ia aktif bekerja memberdayakan dan membimbing kita untuk dapat menjadi pulih. Seperti yang dikatakan dalam perikop Yoel bab 2 ayat 23 sampai dengan ayat 27, seringkali ide keselamatan dan pemulihan dari Tuhan dihubungkan dengan kemakmuran manusiawi. Siapa yang diselamatkan mendapat berkat manusiawi yang melimpah atau sebaliknya, siapa yang mendapat berkat melimpah berarti ia diselamatkan Tuhan. Kitab Yoel mengingatkan bahwa pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan itu mempunyai tujuan supaya umat mampu mengenal dirinya secara lebih mendalam. Kemakmuran adalah berkat anugerah Tuhan, bukan Tuhan. Karena itu yang mesti disembah dan dicari pertama-tama adalah Sang Penganugerah atau pemberi, bukan pemberiannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan pendalaman. 1. Apakah saat ini Anda memiliki pengalaman terluka atau keterpurukan yang dibawa dari masa lalu? Apa artinya Tuhan yang menyelamatkan hidup Anda dalam situasi tersebut? 2. Pernahkah Anda meninggalkan atau mengorbankan sesuatu demi mengikuti Yesus? Kalau iya, apakah saat itu Anda berpikir juga tentang balasan apa yang akan diberikan Tuhan? 3. Bagaimana Anda menyikapi kedudukan, jabatan, kemakmuran, atau harta milik? Apakah sebagai Tuhan yang disembah atau sebagai pemberian Tuhan?